Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri pertama dari kelompok 3 akan menjelaskan pemilihan topik dan pembatasan topik. Pemilihan topik itu syarat atau kriteria pemilihan topik itu ada 5. Yang pertama, topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas. Dan yang kedua, topik itu cukup menarik terutama bagi penulis. Dan yang ketiga, topik itu dikenal baik. Kita harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang topik itu. Dan yang keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Dan yang kelima, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya, pembatasan topik. Setelah kita berhasil memilih topik yang memenuhi persyaratan, langkah kedua ialah membatasi topik. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram jam. Topik diletakkan dalam sebuah lingkaran. Dari topik itu diturunkan beberapa topik yang lebih sempit. Cara lain untuk menemukan topik yang terbatas ialah dengan jalan membuat diagram pohon. Dengan diagram ini kita akan memecahkan topik-topik setingkat demi setingkat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, ketiga, dan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhyiddin selaku pemateri kedua akan membahas di poin C, yaitu tentang topik dan judul. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa topik dan judul itu berbeda. Topik lebih bersifat umum atau general, sedangkan judul lebih bersifat spesifik atau khusus. Topik bisa dikatakan gambaran secara umum dari isi suatu karya tulis, atau juga bisa dikatakan pokok dari pembahasan. Sedangkan judul merupakan nama atau titel yang berasal dari topik yang terdiri dari beberapa kata, yang terdiri dari 8 sampai 15 kata. Syarat untuk menentukan judul yang pertama harus sesuai dengan topik. Semisal topik kita A, maka judul kita juga harus A, tidak boleh B. Contohnya topik tentang corona, maka judulnya harus berkaitan dengan corona, tapi harus lebih spesifik. Yang kedua, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase. Yang dimaksud di sini, judul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat, yaitu harus dalam bentuk frase atau benda. Contohnya, KPK menyetor 50 miliar ke kas negara, diubah menjadi penyetoran 50 miliar ke kas negara oleh KPK. Dan yang ketiga, judul karangan diusahakan sesingkat mungkin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa judul tidak boleh terlalu panjang, itu cukup 8 sampai 15 kata saja. Yang keempat, judul harus dinyatakan secara jelas. Artinya judul tidak dinyatakan dalam kata kiasan. Nah, judul harus dikatakan secara jelas.
yang artinya judul tidak boleh menggunakan kata-kata kiasan seperti tangan panjang atau tangan panjang yang berarti pencuri, atau tangan kanan yang berarti orang kepercayaan. Maka judul harus menggunakan kata yang jelas dan tidak boleh menggunakan kata kiasan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratut Thaibah. NIM saya 213810120025. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang contoh outline. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu outline. Outline menurut pengertian saya pribadi yaitu kerangka dasar atau struktur dari sebuah tulisan yang akan kita tulis, atau bisa dibilang bahwa outline itu adalah rencana penulisan. Di sini contoh outline yang kelompok kami ambil yaitu tentang pengelolaan perpustakaan sekolah. Di sini tentang pengelolaan perpustakaan sekolah ada 3 bab, yaitu bab pertama tentang pendahuluan, di mana isi dari pendahuluan tersebut yaitu tentang latar belakang pengelolaan perpustakaan sekolah, rumusan masalah tentang pengelolaan perpustakaan sekolah, tujuan penulisan tentang pengelolaan perpustakaan sekolah, dan juga batasan masalah tentang pengelolaan perpustakaan sekolah, manfaat pengelolaan perpustakaan sekolah, metodologi tentang pengelolaan perpustakaan sekolah, dan juga sistematika penulisan tentang pengelolaan perpustakaan sekolah. Sedangkan pada bab 2 yaitu tentang pembahasan, di mana di sini ada 5 poin pembahasan. Pada poin yang pertama yaitu tentang hakikat perpustakaan sekolah, poin yang kedua tentang jenis-jenis koleksi perpustakaan sekolah, poin yang ketiga yaitu tentang pelayanan perpustakaan sekolah, di mana pelayanan perpustakaan sekolah di sini ada dua subpoin, yaitu subpoin yang pertama tentang membaca buku di tempat, subpoin yang kedua tentang meminjam buku atau majalah. Sedangkan pada poin yang kelima yaitu tentang kartu katalog, di mana pada kartu katalog tersendiri ada 4 subpoin, yaitu subpoin yang pertama tentang dasar untuk membuat kartu katalog, subpoin yang kedua tentang unsur-unsur katalog, subpoin yang ketiga tentang contoh-contoh kartu katalog, dan poin yang keempat tentang penggunaan kartu katalog. Sedangkan pada poin yang kelima yaitu membahas tentang menginventarisasi bahan pustaka, di mana di sini ada 2 subpoin, yaitu subpoin yang pertama tentang cara menginventarisasikan bahan pustaka, dan yang kedua cara pembuatan buku induk, dan seterusnya. Sedangkan pada bab 3 terdapat pembahasan tentang penutup, di mana penutup sendiri membahas tentang kesimpulan dan saran, keterbatasan penelitian, dan juga implikasi penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ariastia Anggiasinta dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri terakhir atau pemateri keempat yang akan membahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menulis karya tulis ilmiah. Di PPT-nya yang pertama yaitu memilih tema. Yang pertama ada tema hendaknya sesuai dengan profesi atau spesialisasi. Artinya ketika kita berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita harus mengambil tema yang sesuai dengan pendidikan. Misalnya nih, kita kan anak PAI, jadi kita harus memilih tema sesuai dengan profesi atau keahliannya. Kan kita anak PAI, jadi kita harus mengambil tema yang bernuansa pendidikan agama Islam, begitu. Yang kedua, di PPT-nya ada tema dipilih dari masalah aktual supaya selalu menarik. Apa sih masalah aktual? Masalah aktual yaitu masalah yang benar-benar ada
atau masih trending topik pada saat ini. Jadi, ketika kita memilih tema yang jadul atau yang sudah terdahulu, itu kan kurang menarik. Jadi, lebih baik kita mencari atau memilih tema yang masih trending di dunia ini atau pada saat ini. Misal nih, kan kita masih maraknya pergantian dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Jadi lebih baik kita memilih topik yang trending dan benar-benar nyata atau benar-benar ada. Begitu. Yang ketiga yaitu mempunyai ruang lingkup dan masalah yang terbatas. Artinya, tema yang kita pilih tidak terlalu luas, mempunyai ruang lingkup. Misal nih, kita mengambil tentang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu ruang lingkupnya di mana? Kita kasih lokasi penelitian, misal di SDN Kaliangat Timur 4 begitu. Biar topik pembahasannya itu tidak terlalu luas. Jadi kita kasih lokasi penelitian agar sedikit mempunyai ruang lingkup dan masalah yang terbatas atau tidak umum. Yang keempat di PPT-nya itu ada pilih tema yang bahannya mudah didapat dan dikuasai. Artinya memilih tema yang tidak sulit untuk kita bahas. Jangan mempersulit diri kita ketika kita tidak mampu mengambil tema tersebut. Lebih baik kita memilih tema yang lebih mudah atau lebih gampang untuk kita teliti. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tiap istilah yang dianggap penting dalam judul tulisan diberi batasan dan penjelasan supaya tidak timbul penafsiran yang salah. Biasanya dalam proposal selalu ada tentang definisi istilah, di mana setiap kata per judul itu diberi pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Misalnya definisi tentang moderasi beragama, itu biasanya dipecah, moderasi itu apa, agama itu apa, seperti itu. Biasanya di dalam proposal sama seperti itu, ada istilah, definisi istilah begitu. Yang kedua yaitu membuat outline atau garis besar karangan atau draft. Yang pertama, memperjelas maksud tulisan. Nah, biasanya kan kalau di proposal adanya abstrak. Nah, di tulisan itu diperjelas tulisan ini untuk apa, bertujuan untuk mengetahui tentang apa begitu. Diberi tujuan agar pembaca tahu maksud dari tulisan ini. Oh, tujuannya menulis tentang kurikulum merdeka, seperti itu. Yang kedua yaitu menentukan persoalan dan pembatasan. Nah, ketika kita memilih tema atau menentukan judul, pastikan sebelumnya kita harus tahu apa masalah dari judul tersebut. Misal nih, saya mengambil tentang peran pengasuh Yayasan Dapur Yatama dalam meningkatkan keterampilan menulis atau keterampilan membaca Al-Quran. Nah, masalahnya apa? Di masyarakat banyak yang kurang tahu tentang membaca Al-Quran atau kurang fasih dalam Al-Quran. Nah, itu permasalahan dari sebuah tema. Dan yang ketiga yaitu menentukan bahan atau buku bacaan yang diperlukan. Nah, sebelum kita memacu ke tahap selanjutnya, kita harus mempunyai referensi atau acuan dari peneliti terdahulu, sehingga kita dapat membaca atau mereka-reka tujuan peneliti ini kemana begitu. Dan yang keempat, dapat merencanakan panjang halaman. Nah, kita harus dapat mereka-reka berapa halaman untuk tema yang akan kita bahas begitu. Jangan terlalu panjang hanya untuk tema yang tidak terlalu rumit begitu. Dan yang kelima, memperlihatkan pemecahan persoalan atau kesimpulan. Biasanya di akhir dari penelitian terdapat kesimpulan atau titik temu yang ditemukan oleh peneliti. Dan yang terakhir, dapat menentukan pendekatan yang diperlukan. Biasanya kan pendekatan ada dua, kualitatif atau kuantitatif. Nah, kita itu lebih memilih pendekatan yang mana, atau kualitatif atau kuantitatif, seperti itu. Biasanya
Kalau kualitatif itu lebih deskriptif, dan kalau kuantitatif lebih ke angka atau hitungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aries Tia Anggia Sinta undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.